di POV. Halo teman-teman Ganas Pasta, selamat datang di POV, Podcast of You, acara yang akan membahas seputar kampus dan jurusan dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Saya Hanisha Sabila yang akan menjadi pembawa acara pada episode 7 podcast hari ini. Bersama saya ada Kak Ocha Sanjaya sebagai perwakilan mahasiswa dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis yang akan membagikan pengalaman dan cerita menarik tentang kehidupan kampus dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Halo Kak Ocha. Halo Nisa. Boleh Kak disapa dulu sahabat Ganas Pasta? Halo teman-teman Ganas Pasta. Kak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak gimana perasaannya bisa berbincang-bincang dengan kita pada hari ini? Yang pastinya senang karena udah diundang ikut podcast, walaupun agak gugup sedikit ya pastinya. Kami juga cukup senang bisa berbincang dengan kakak pada hari ini. Yeah. Ya Kak, nah pada hari ini itu Kak Nisa mau bertanya tentang seputar jurusan TLM khusus Kak ya. Boleh. Nah Kak, di jurusan TLM ini apa aja sih yang dipelajari gitu Kak? Karena pastinya Sobat Ganas Pasta juga penasaran apa aja yang didapatkan atau dipelajari dari jurusan TLM tersebut. Yang pastinya di TLM ini kita belajar menganalisis sampel-sampel biologis seperti darah, urin, feses, dan sampel lainnya, bahkan sampai mikroba gitu. Yeah. Nah tujuannya itu untuk kita membantu dokter mendiagnosis suatu penyakit. Jadi di TLM ini kita nggak hanya mengambil sampel, tapi juga kita menganalisis dan mengidentifikasi. Iya Kak ya. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari jurusan TLM ini Kak ya? Iya benar. Oke Kak. Nah Kak, untuk ada hal menarik apa sih yang di jurusan TLM punya gitu Kak? Pasti kan Sobat Ganas Pasta dan pendengar sekalian itu masih belum tahu gitu tentang TLM gitu Kak. Mungkin dari hal menarik ini bisa menarik perhatian lebih untuk calon-calon maba khususnya dari Sobat Ganas Pasta. Yang pastinya benar sih, banyak yang belum tahu tentang TLM gitu kan. Banyak yang bertanya, jurusan TLM ini apa sih, kerjanya gimana gitu. Di TLM ini kita banyak yang kita pelajari, yang pastinya kita bisa menganalisis sampel-sampel gitu kan. Dan juga kita misal nih, kita ada urin gitu kan. Urin itu kita lihat makroskopisnya, oh ini urin yang normal, oh ini urin yang tidak normal gitu. Terus juga bisa misal nih kita ngelihat orang lagi di laboratorium, lagi diambil sampel, terus dia pakai tabung tutup warna ungu, tutup warna merah, warna biru, kita udah tahu itu tujuan kemana. Seperti tutup warna merah nih ini kesini, pemeriksaan ini, tutup warna biru nih pemeriksaan ini gitu kan. Jadi di TLM ini banyak lah yang kita pelajari gitu, banyak juga hal-hal menarik yang kita dapat di sini. Berarti memang banyak hal menarik yang bisa didapat di jurusan TLM Kak ya? Benar. Karena TLM ini juga jurusan yang selalu bekerja di laboratorium Kak ya? Benar. Jadi Sobat Ganas Pasta nggak perlu pikir dua kali untuk masuk di jurusan TLM. Lalu Kak di Poltekkes ini kan ada beberapa prodi Kak ya. Ada prodi D3, D4 atau STR, sama ada RPL Kak. Nah itu apa sih Kak yang membedakan setiap prodi tersebut Kak? Yang pasti kalau D3 itu kan jenjang diploma 3. Nah biasanya diploma 3, beneran saya diploma 3 kan, itu lebih fokus ke praktik gitu, nggak ke akademiknya, lebih ke praktikum. Dan dia langsung biasanya kalau lulus dari kuliah dia langsung siap kerja ke lapangan gitu, karena memang dari saat kuliah dia tuh udah kayak diturunkan untuk kayak udah siap kerja gitu, jadi banyak praktikum daripada teori. Nah kalau yang D4 dan STR itu mungkin sama ya, itu jenjang juga, jenjang STR itu sarjana terapan. Mereka tuh lebih fokus ke akademik gitu, lebih ke banyak teori daripada praktek. Jadi di STR itu mereka tuh bukan jarang praktek sih, tapi mereka tuh lebih ke sering teori dulu baru praktek gitu. Nah kalau dia RPL itu bukan jenjang, itu jalur masuk gitu. Biasanya itu untuk kakak-kakak yang udah lulus TLM yang diploma 3, mereka tuh udah kerja gitu di rumah sakit ataupun di puskesmas. Mereka bisa untuk ngambil ijazah STR, ikut jalur RPL. Karena kan RPL ini biasanya harus ada minimum pengalaman kerja satu tahun gitu. Jadi memang D3, D4 sama RPL itu berbeda jenjangnya khususnya Kak ya? Iya benar. Sama juga yang dipelajari dari setiap prodi tersebut Kak ya? Benar. Ada yang lebih banyak praktek dan lebih banyak akademik juga Kak ya di teorinya gitu Kak ya?
Lalu Kak, untuk di jurusan teknologi laboratorium medis ini, karena pasti banyak banget prakteknya Kak ya. Untuk jadwal akademiknya itu Kak, jadwal perkuliahannya itu bagaimana Kak? Kalau di Telem ya, itu lumayan padat sih. Tapi karena banyak praktikumnya jadi lebih seru gitu. Ya. Biasanya di Telem itu kita pagi itu udah kuliah teori dan siang itu kita langsung praktikum gitu. Jadi di Telem itu kita setelah teori langsung praktikum itu langsung hands on gitu. Kita ilmu yang kita dapat dari pagi sampai siang itu langsung nempel gitu. Itu aja sih. Ya, berarti memang jadwal perkuliahannya itu cukup padat, tapi karena banyak praktek itu jadi cukup menyenangkan Iya Kak benar, ya. walaupun banyak tugas Iya, gitu kan. apalagi khususnya D3 yang Iya cukup benar. banyak di laboratorium Kak ya. Benar. Oke Kak, lalu Kak untuk ini pasti juga menjadi pertanyaan dari Sobat Ganas Swasta khususnya calon maba yang dan masih awam gitu tentang jurusan TLM ini Kak. Itu lulusan dari jurusan TLM ini, prospek kerjanya itu bisa kemana aja Kak? Yang pastinya kalau udah lulusan itu bisa dikerja di laboratorium klinik, di puskesmas, terus di dinas kesehatan, terus juga bisa di BBLK, bisa juga di BNN gitu kan. Nah, pokoknya di mana ada sampel yang perlu dianalisis, di situ ada kita gitu. Jadi tidak perlu khawatir tentang prospek kerjanya. Ya, berarti memang prospek kerjanya itu cukup luas Kak ya? Benar, benar. Cukup luas sekali, jadi nggak perlu mikir lagi 2 kali untuk masuk ke jurusan TLM Kak ya? Apalagi yang laki-laki gitu kan. Iya. Cepat untuk diambil untuk misalnya kita daftar kerja gitu. Iya Kak, karena memang karena teknologi semakin canggih juga, teknologi laboratorium medis ini sangat dibutuhkan, khususnya di dunia medis Kak ya? Iya benar. Jadi cukup luas prospek kerjanya. Lalu Kak, untuk Kakak kan sebagai mahasiswa dan juga sebagai perwakilan mahasiswa nih Kak, sebagai gubernur mahasiswa. Tantangan apa aja sih Kak yang Kakak hadapi sebagai mahasiswa sekaligus gubernur mahasiswa ini? Kalau saya pribadi sebagai mahasiswa, tantangan saya tuh sebenarnya nggak banyak sih, kayak mungkin tugas, terus juga ujian yang mendadak gitu kan, laporan praktikum yang banyak, terus juga jadwal yang terlalu padat gitu kan. Uh, jadi mungkin itu aja sih yang kadang buat kita pusing gitu. Nah, kalau misalnya tantangan saya sebagai gubernur, itu tantangan saya itu gimana nyambungkan aspirasi teman-teman gitu ke dosen ataupun ke pihak kampus. Kadang kan ada yang pengen gini gitu, ada yang pengen gitu kan. Bagaimana semuanya itu bisa terakomodir gitu. Itu aja sih. Nah, berarti memang tantangannya itu menjadi mahasiswa dan menjadi perwakilan mahasiswa gitu Kak ya. Iya, benar. Yang memang berat harus memilih di sebagai gubernur harus menjadi perwakilan yang benar-benar mewakilkan mahasiswa gitu Kak ya. Lalu Kakak gimana cara ngatasinnya Kak, ngadepinnya gitu? Ke dari akademik yang cukup padat dan juga mahasiswa gitu untuk mewakili mahasiswa. Sebenarnya bisa mengatur waktu sih yang pastinya. Misalnya kalau ada waktu yang luang gitu, kita harus membedakan. Misal nih, kalau ada tugas gitu, tugas di kampus dan juga ada tugas di organisasi. Itu kita lihat dulu mana yang lebih penting itu. Kan yang pastinya sama-sama penting. Apalagi saya pribadi sebagai Guma kan, sama-sama penting itu. Tapi karena posisi kita sebagai mahasiswa lebih pentinglah tugas gitu daripada organisasi. Mungkin lebih ke tugas dulu baru ke organisasi. Pokoknya kita bisa melihatlah mana yang lebih penting di antara dua tugas itu. Ya. Jadi mungkin Sobat Swasta itu bisa menjadi pelajaran bagi kita ya untuk bisa membagi waktu dengan akademik dan khususnya juga tanggung jawab yang kita pegang ya Kak ya. Benar. Lalu Kak untuk pertanyaan terakhir nih Kak, itu dari Kakak sendiri khususnya sebagai gubernur, rencana atau program kerja unggulan apa kedepannya untuk kedepannya Kak? Sebenarnya kalau saya kemarin kan sebelum menjabat tuh udah ada tuh program unggulan saya gitu. Alhamdulillah udah terlaksana di tanggal 15 kemarin di bulan Juni. Itu di HMJ itu kan ada dinas KWU gitu. Dinas KWU itu tentang kewirausahaan. Nah, program saya kemarin tuh kami buka stand di KI gitu. Setelah dinas KWU membuka stand di makanan di KI dan itu mengajak mahasiswa gitu kan untuk menitip makanan. Nanti jika masyarakat sudah membeli stand itu, mereka dapat voucher untuk pemeriksaan gratis gitu. Jadi harapan saya ke depannya, siapapun menjadi pemimpin ke depannya, saya pengennya untuk proker yang sudah dilaksanakan kemarin tanggal 15 itu bisa terlaksana lagi di tahun depan dan lebih wah lagi gitu. Dan saya pengennya Dinas KWU itu membuka juga tempat di kampus ini. Sebenarnya udah ada tempat itu, kebenaran di lantai 6, cuman ada mahasiswa tuh yang kayak
capek lah kalau dari lantai 2 ke lantai 6 itu kan. Lumayan jauh gitu kan jaraknya. Tapi saya pengennya mungkin ke depannya bisa di lantai 3 gitu spesifiknya. Jadi mahasiswa yang dari lantai 5 mau beli makanan bisa ke lantai 3, dari lantai 2 juga bisa ke lantai 3 gitu. Itu aja sih. Jadi memang program kerja unggulan itu udah terlaksana sebenarnya Kak Iya, ya. alhamdulillah sudah. Iya, dan harapannya itu untuk bisa diteruskan lagi untuk angkatan-angkatan berikutnya Iya, Kak ya. benar. Karena memang program kerja ini juga bermanfaat tentu Kak ya. Iya, benar. Dari bisa kita mendapat keuntungan dan orang lain juga mendapat keuntungan Benar. ya Kak ya. Benar. Mungkin itu aja Kak ya pembahasan kita hari ini. Wah, udah nggak terasa Kak, kita udah ada di penghujung acara. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya, bisa komen di YouTube, Instagram, dan sosial media kami lainnya. Lalu terima kasih kepada Kak Ocha Sanjaya yang telah hadir dan membagikan cerita seputar kampus jurusan Teknologi Laboratorium Medis dengan kita hari ini. Semoga diskusi kita tentang jurusan Teknologi Laboratorium Medis ini dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi kalian pendengar semuanya. Sampai jumpa di episode POV selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Ocha Sanjaya dan semua pendengar yang telah bergabung dengan kita hari ini. Saya Hanisha Sabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.